dapat keajaiban dari Allah, saya dapat rezeki kurang lebih 16 juta dan saya bisa ngurangi cicilan hutang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku ya, Neliza Arnelia. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut bacain testimoninya, aku mau pakai body lotion dulu dari Scarlett nih. Tuh, ini tuh bagus banget ya, pastinya melembutkan dan mencerahkan nih teman-teman yang lagi pada pengen kulitnya cerah, pengen kulitnya makin cerah putih. Nih pakai ini deh, beneran. Ini tuh langsung kerasa banget, langsung kelihatan hasilnya ketika kita pakai body lotion ini. Tapi sebelumnya teman-teman pakai ini dulu. Jadi kalau mau makin bagus hasilnya, kita mandinya pakai scrub dulu nih, body scrub ini. Ini wangi kopi. Teman-teman bisa lihat di sini ya waktu aku pakainya. Ini wangi kopi banget nih, yang kayaknya wangi kopi. Karena aku suka kopi, jadi aku senang banget sama wangi kopi. Kemudian habis itu, jadi kita diemin 3 menit, kulitnya jangan kena air dulu ya. Jadi pas kering digosok kayak kita luluran. Kemudian kita pakai sabunnya atau showernya. Habis pakai ini, kita udah selesai nih, udah bersih, udah mandi bersih, baru kita pakai ini nih, pakai body lotionnya. Ini aku mau kasih lihat ke kalian ya. Ini tuh cepet meresap, pakainya tipis aja, awet juga teman-teman ya. Pakai tipis aja tuh udah kerasa hasilnya, udah kelihatan hasilnya. Ini aku pakai ini tangan kiri aku, nanti teman-teman lihat hasilnya perbedaan ketika aku pakai Scarlett dan yang tidak pakai. Nah yang ini tadi nggak dicuci, yang ini dicuci teman-teman. Ini aku pakein scrub sama sabun dan kemudian aku pakai lotion, yang ini enggak. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Tuh teman-teman, beda banget hasilnya. Ini lebih putih ya, tuh lebih cerah ya kan. Jadi teman-teman kalau misalnya kepengen kulitnya bersih, sehat, cerah, cobain deh pakai produk dari Scarlett. Teman-teman bisa langsung aja follow Instagramnya Scarlett Whitening, bisa tanya-tanya ke adminnya juga ramah-ramah banget loh ya. Oke, lanjut, aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak G di Bandung. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih testimoni sholawat. Alhamdulillah saya mengenal sholawat tahun 2020 akhir Desember. Dan saya mengamalkan sholawat tapi bolong-bolong. Waktu itu belum istiqomah ketika saya punya utang sekitar 70 juta. Saya sempat frustasi, usaha suami juga sepi karena waktu itu corona. Dan usaha saya pun juga sepi. Saya terus bersolawat, alhamdulillah dari mulai 1000 sehari. Walaupun hutang waktu itu belum lunas, tapi pertolongan Allah nyata ketika dalam 1 minggu jatuh tempo harus sudah lunas. Alhamdulillah saya kencengin lagi sampai 15.000 solawat sama waqiahnya 25 kali semalaman. Terus Yasin juga nggak kehitung waktunya. Alhamdulillah tiba-tiba Allah kirimkan orang soleh, padahal aku baru aja kenal dengan beliau. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allah Maha Besar bisa membolak-balikan hati manusia. Pertolongan Allah nyata, Dia menolong saya dari tagihan riba. Tapi mungkin juga ini cara Allah untuk menguji keimanan saya di waktu suami tidak bisa apa-apa. Yang nolong saya malah jadi suka sama saya. Saya sadar saya punya suami. Akhirnya saya mengadu lagi sama Allah. Selang beberapa bulan setelah saya pinjam ke beliau, walaupun dia nggak nagih, tapi takutnya punya harapan lebih, saya curhatin lagi ke Allah supaya saya bisa bayar semua utang saya ke beliau. Alhamdulillah Allah permudah lagi jalannya. Saya kencengin lagi sholawatnya sampai ngalamin 23.000 dari pagi sampai pagi. Tiba-tiba saya dapat telepon dari pihak bank, katanya saya dapat bantuan UMKM. Padahal saya nggak ngerasa klik link atau daftar, tiba-tiba data saya masuk. Lumayan waktu itu dapat 2,4 juta pas awal-awal. Terus lagi malah ditawarin pinjaman, mungkin cara ini supaya saya bisa balikin uang ke beliau.
Alhamdulillah saya berani ambil keputusan, dan alhamdulillah prosesnya pun gak kurang dari 2 hari langsung proses, langsung cair. Allah memang benar-benar baik, dan alhamdulillah saya bisa mengembalikan uang saya yang saya pinjam ke beliau, walaupun sampai saat ini saya jadi punya cicilan ke bank. Sampai sini aku jeda dulu ya teman-teman. Sebenarnya sih aku sih kurang setuju ya kalau caranya harus pinjem uang. Kalau aja Mbak G sabar, pasti Allah kasih jalan yang lain yang nggak pakai ngutang gitu loh ya. Cuman ya kembali ke Mbak G-nya ya, mungkin karena terlalu khawatir sama orang tersebut, nggak enak, takutnya nanti gimana-gimana memberi harapan, makanya Mbak G memilih untuk ya udah deh biarin aku ngutang gitu ya. Sebenarnya itu kisah yang pertama Kak, dan masih ada lagi keajaiban yang lainnya. Dan alhamdulillah sekarang saya makin istiqomah lagi dalam bersolawat, beristighfar, yasin, dan waqiah. Waalaikumsalam, ini dengan Mbak siapa di mana? Boleh ceritakan Mbak kejadiannya, keajaiban apa lagi yang didapat? Aku G dari Bandung. Banyak Mbak alhamdulillah, tapi dibalik itu ujian pun banyak pula. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan keluarnya. Yang paling parah baru-baru ini ketika Allah memberikan ujian manakala menghadirkan wanita lain di kehidupan suami. Alhamdulillah setiap mendawamkan sholawat, waqiah, yasin, kehidupan kita Allah angkat lagi. Suami saya usahanya mulai bangkit lagi. Setelah bangkit Allah hadirkan wanita lain. Setelah kehadiran wanita tersebut, suami mulai berubah drastis 360 derajat. Masalah demi masalah selalu hadir, entah karena kehidupan kita mulai balik lagi atau apa, yang penting aku nggak mau suuzon. Walaupun mungkin saja ada yang kurang suka dengan kehidupan kita sekarang. Karena saya juga mulai ngerasa banyak sekali kejanggalan demi kejanggalan Mbak setiap harinya. Mulai kayak orang stres, lupa kewajiban urus anak, usaha sepi pula, terus aja inget ke suami kayak orang gila. Selama seminggu nggak tidur, tiap hari nangis, tiap malam mengadu ke Allah, kok kayak tergila-gila banget sama suami, padahal sebelumnya nggak seperti ini. Untungnya saya punya sahabat yang selalu support dan menguatkan dikala beneran terpuruk dan putus asa. Ketika suami lupa dengan semua kewajibannya, saya hanya meminta sama Allah, terus curhat sama Allah sembari istighfar, sholawat, yasin, dan waqiah. Dan saya mengamalkan juga sholawat nariyah 4444 kali Kak Mel selama 2 hari baru selesai. Tiap hari qomat kamit, gak keluar rumah. Alhamdulillah ya Allah, selang 1 minggu dapat keajaiban dari Allah. Saya dapat rezeki kurang lebih 16 juta dan saya bisa ngurangi cicilan hutang saya. Walaupun waktu itu pernah ngalamin perasaan tak menentu, cinta mati banget sama suami, tapi si suami dibikin benci banget kayaknya sama saya. Makanya setiap ketemu pasti berantem, entah itu masalah kecil jadi berubah besar. Suami kayak bukan pribadi aslinya, kayak kerasukan setan. Kalau sekarang sih setelah terus mengamalkan sholawat, istighfar, perasaan malah biasa aja. Jadi makin pasrah, mau dia selingkuh, poligami, atau apa, jadi perasaan tuh jadi ikhlas aja. Jadi berpikir semua yang diciptakan Allah yang punya. Jadi ketika Allah mau ambil atau memberikan hatinya ke siapa aja, kenapa kita malah nggak ikhlas? Secara saya juga kan Allah yang punya. Kenapa ketika pemiliknya mau ngambil dari saya, kok saya malah nggak ikhlas? Alhamdulillah, mau gimana saya ikhlaskan. Selama 1 bulan saya nggak ada telepon dia, nggak ketemu sama dia, karena beneran kan mau gimana saya udah pasrah. Mbak Mel, ketika saya beneran ikhlas kok malah dia yang balik lagi sama saya. Menjelang mau Ramadan, dia pulang dan minta maaf atas semua segala kesalahannya dan semua yang pernah dilaluinya. Dia malah lebih terbuka setiap hari. Sekarang wajib aja Mbak Mel istighfar 5.000, sholawat 5.000. Kalau kurang dari itu serasa ada yang kurang aja. Alhamdulillah semuanya kembali normal karena Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jangan pernah minta pertolongan kepada makhluk selain Allah. Cukuplah Allah yang jadi penolongku. Aku setiap malam pasti doa seperti itu. Alhamdulillah Allah buktikan keajaibannya. Dari subuh bersolawat, alhamdulillah Mbak Mel, maaf bukannya ria, ini sekedar bukti bahwa solawat itu nyata. Kalau kita mau sungguh-sungguh, tapi niatnya karena Allah, bukan untuk apa-apa, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak G di Bandung. Lumayan panjang ya teman-teman. Jadi Mbak G ini
awalnya mengalami kesusahan ekonomi, usahanya juga sepi, bangkrut, sampai akhirnya ada yang nolongin. Tapi yang nolongin ini laki-laki, dan laki-laki ini suka sama Mbak G. Nah, akhirnya Mbak G ngomong lagi sama Allah. Mbak G nggak mau tuh sampai nanti memberi harapan atau apa gitu ya, jadinya kan juga masalah buat rumah tangganya. Dan akhirnya Mbak G memilih untuk meminjam uang. Sebenarnya itu masih ujian ya, Allah masih ngasih ujian tuh, mau ngelakuin riba atau enggak gitu, atau tetap sepenuhnya percaya aku akan menolongmu gitu kan. Tapi Mbak G karena udah panik mungkin ya, udah bingung mau gimana lagi, daripada kelamaan itu uang nggak dibayar, akhirnya dikembaliin supaya tidak memberi harapan kepada orang yang meminjamkan itu. Kemudian udah selesai nih masalahnya, utang mulai perlahan beres, kemudian usaha udah maju lagi, udah naik lagi kehidupannya, perekonomiannya. Datang lagi masalah baru, suami tergoda oleh wanita lain. Kemudian Mbak G juga tiba-tiba jadi kayak orang yang cinta mati sama suami dan lain-lain ya. Wallahu alam, kita nggak tahu siapa yang bikin Mbak G jadi seperti itu. Tapi apapun itu, siapapun itu yang berniat jahat kepada keluarganya Mbak G, kembali lagi kepada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu semua tidak akan terjadi. Itu semua kenapa kok Allah izinin, kok bisa terjadi? Bukan berarti Allah jahat. Allah mau menguji keluarga Mbak G. Allah sayang sama keluarga Mbak G. Mungkin ada dosa, ada kesalahan dari keluarga Mbak G yang belum selesai, belum diampunin, makanya dihadirkanlah masalah untuk bisa membersihkan dosa-dosa itu. Dan alhamdulillah Mbak G terus berserah diri ke Allah, nggak nyalain Allah, nggak seuzon sama Allah, nggak bilang ya Allah saya udah sholawat, kenapa sekarang suami saya digoda, nggak begitu. Tapi terus bersolawat, dan masya Allah dahsyat banget, suaminya kembali lagi, rumah tangganya kembali lagi, bahkan kehidupannya lebih baik lagi, rumah tangganya lebih baik lagi, alhamdulillah. Teman-teman, buat kalian yang punya masalah yang sama, mau masalah ekonomi, mau masalah rumah tangga, udah kita kembalikan lagi kepada Allah. Mau masalah ada yang ngejahatin kita, baik ngejahatinnya secara fisik maupun secara non fisik, misalnya secara yang tanda tanya ya, yang kayak pakai sihir, santet, guna-guna, serahin semuanya ke Allah. Teman-teman, kalau kita udah rajin sholawatan sama yang begitu-gitu tuh, kita tuh udah nggak takut gitu loh. Kalaupun memang kena ya, walaupun kita baca salawat, kita tetap kena nih, misalnya mungkin zikir kita kurang atau apa, tetap itu semua atas izin Allah. Kalau ada yang ngejahatin kita, itu terjadi sama kita, itu semua atas izin Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah, kita mohon ampun. Jadi ketika kita dijahatin orang, kita kena musibah, ini khususnya untuk ketika kita dijahatin orang ya, datanglah misalnya perempuan lain dalam kehidupan kita, atau laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga kita, kemudian kita sampai akhirnya pasangan kita tergoda, atau si perempuan ini pakai yang aneh-aneh sampai suami kita tergoda misalnya, kita nggak usah nyalain si perempuan itu, walaupun memang sejatinya ya dia salah menggoda suami kita gitu, atau suami kita yang salah, yang kenapa mau gitu loh, udah punya keluarga kenapa masih mau gitu. Tapi kita kembalikan lagi kepada Allah, kita jangan nyalahin yang lain dulu deh, kita kembalikan kepada Allah, bukan untuk menyalahkan Allah, tapi untuk mengembalikan lagi kepada Allah, untuk ingat lagi, oh iya, aku dibiarkan seperti ini sama Allah, diuji seperti ini karena aku punya salah, karena aku punya dosa. Kemudian minta ampun sama Allah, istighfar, sholat tobat, perbanyak sholawat, kejar ampunan Allah, sampai akhirnya semua itu kembali lagi, semua itu bersih lagi, bahagia lagi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak G selalu istiqomah, bahagia selalu keluarganya, dilancarkan rezekinya, dilunaskan utangnya. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.